Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Petarukan, Bapak Joko Priyono SPD, selaku mentor dari acara orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan bagi P3K Kabupaten Pemalang. Yang terhormat peserta orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K Kabupaten Pemalang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di acara seminar laporan hasil orientasi. Untuk itu, saya di sini akan mengadakan acara yaitu seminar laporan hasil orientasi bagi P3K Angkatan 25 Pilot 11 SMP Negeri 5 Petarukan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Saya akan menyeminarkan dengan judul menerapkan disiplin positif dalam pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran matematika. Nama Eka Fitriasih, saya sendiri, NIP 1988-2024-2038, guru matematika di SMP Negeri 5 Petarukan. Tujuan instansi yaitu terwujudnya peserta didik SMP Negeri 5 Petarukan yang berakhlak mulia, berprestasi, dan peduli lingkungan. LHK dari pimpinan yang saya ambil yaitu LHK-nya terlaksana peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Untuk tugas pokok guru yang pertama yaitu mendidik, menanamkan nilai-nilai yang baik, menata hati, sikap, dan mental, terus membimbing, menuntun ke arah tujuan yang telah ditetapkan, terus mengajar, memberikan pengetahuan atau bekal yang bermanfaat dalam kehidupan. Yang keempat, mengarahkan menunjukkan peserta didik pilihan terbaik. Yang kelima, melatih pembiasaan peserta didik, melakukan sesuatu yang baik secara benar. Dan yang terakhir yaitu menilai dan mengevaluasi, mengukur proses dan hasil kerja. Dari LHK pimpinan, maka saya mengambil langkah untuk kegiatan yaitu LHK atau rencana kerja tahunan saya. Yang pertama kegiatannya yaitu saya mencari tahu pembiasaan disiplin positif dalam proses pembelajaran. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu mengamati kebiasaan disiplin positif siswa selama proses belajar peserta didik dalam pembelajaran. Langkah berikutnya yaitu melakukan wawancara terhadap rekan sejawat tentang kebiasaan siswa dalam proses pembelajaran. Setelah itu, mengelompokkan kebiasaan disiplin positif siswa dalam proses pembelajaran. Outputnya yaitu teridentifikasinya kebiasaan disiplin positif siswa selama proses belajar peserta didik dalam belajar. Teridentifikasinya kebiasaan siswa selama proses belajar peserta didik dalam proses pembelajaran. Terus selanjutnya yaitu mengelompokkan kebiasaan disiplin positif siswa dalam proses pembelajaran. Nilai berakhlak yang diambil yaitu harmonis dan kolaboratif. Untuk kegiatan yang kedua yaitu menciptakan pembiasaan disiplin positif siswa dalam proses pembelajaran. Tahapan kegiatan yang pertama, mencari pembiasaan disiplin positif siswa dalam proses pembelajaran. Menentukan pembiasaan disiplin positif siswa dalam proses pembelajaran. Berikutnya yaitu membuat pembiasaan disiplin positif siswa dalam proses pembelajaran. Outputnya, menemukan pembiasaan disiplin positif dalam proses pembelajaran. Setelah menemukan, kita dapat menetapkan
pembiasaan disiplin positif siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu menghasilkan pembiasaan disiplin positif siswa dalam proses pembelajaran. Nilai berakhlak yang didapat yaitu kompeten, akuntabel, dan adaptif. Kemudian untuk kegiatan yang ketiga, saya menentukan waktu kegiatan pembiasaan disiplin positif dalam proses pembelajaran. Tahapan yang pertama, menginformasikan kegiatan pembiasaan disiplin positif siswa dalam proses pembelajaran. Setelah menginformasikan, saya mengenalkan pembiasaan disiplin positif siswa dalam proses pembelajaran. Setelah menginformasikan, mengenalkan, saya memastikan pembiasaan disiplin positif siswa dalam proses pembelajaran. Outputnya atau hasilnya, informasi yang didapat siswa saat proses pembelajaran. Peserta didik memahami informasi, terus mendapat kesepakatan kebiasaan disiplin positif dalam proses pembelajaran. Nilai berakhlak yang didapat yaitu kompeten, akuntabel, dan adaptif. Kemudian untuk kegiatan yang kelima yaitu menerapkan pembiasaan disiplin positif dalam proses pembelajaran. Tahapan kegiatan yang pertama, persiapan pembiasaan disiplin positif siswa dalam proses pembelajaran. Terus menjelaskan pembiasaan disiplin positif siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu menerapkan pembiasaan disiplin positif siswa dalam proses pembelajaran. Outputnya yang didapat yaitu siswa siap menerapkan pembiasaan disiplin positif dalam proses pembelajaran. Cara pembiasaan disiplin positif siswa dalam proses pembelajaran, dan yang terakhir terlaksananya pembiasaan disiplin siswa dalam proses pembelajaran. Nilai berakhlak yang didapat yaitu akuntabel, kompeten, dan adaptif. Untuk selanjutnya, setelah menentukan waktu dan menerapkan, kegiatan yang terakhir yaitu saya melakukan evaluasi penilaian dan refleksi pembiasaan disiplin positif dalam proses pembelajaran. Tahapan kegiatan yang pertama, guru melakukan penilaian terhadap pembiasaan disiplin positif siswa dalam proses pembelajaran. Guru dan peserta didik menyimpulkan kegiatan pembelajaran. Guru dan peserta didik melakukan refleksi pembelajaran. Di sini yang saya ambil yaitu penilaian sikap. Outputnya nilai sikap peserta didik, terus kesimpulan pembelajaran dan refleksi pembelajaran. Nilai berakhlak yang saya dapat harmonis, transparan, kolaboratif, dan akuntabel. Ini beberapa dokumentasi kegiatan waktu orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K Kabupaten Pemalang. Ini yang pertama itu foto saat melakukan materi Zoom, dan yang kedua itu saat saya berada di kelas dengan menerapkan pembiasaan disiplin positif siswa. Dan ada dokumentasi mentoring dengan Bapak mentor kita yaitu Joko Priyono. Kesimpulan yang saya dapat, dengan demikian pembiasaan disiplin positif menjadi budaya positif di sekolah, akan mendukung tercapainya visi sekolah, dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik, sehingga dapat tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan visi dan misi SMP Negeri 5 Petani. Terima kasih. Sekian dari seminar saya yang dapat saya sampaikan. Untuk peserta didik, barangkali ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Ya. Pertanyaan saya, pembiasaan disiplin positif yang seperti apa yang Ibu sampaikan tadi? Pembiasaan positif apa yang tadi saya sampaikan yang sudah diterapkan di siswa ya? Itu. Ya, saya jawab langsung saja.
lakukan yaitu berdoa sebelum belajar. Untuk kegiatan pagi, siswa sebelum masuk ke kelas itu dengan berbaris dan bersalaman terhadap guru terlebih dahulu. Terus adanya dalam proses pembelajaran sikap saling menghargai. Contohnya, guru sedang menerangkan, siswa mendengarkan. Kalau misal siswa itu mau ngomong atau mau berbicara, acungkan jari, baru dipersilakan untuk mengutarakan atau membicarakan yang ingin ditanyakan tersebut. Terus pembiasaan selanjutnya sebelum menutup pertemuan itu biasanya dilakukan doa sebelum pulang dan salaman dengan Bapak Ibu guru sebelum pulang. Mungkin begitu Bu yang sudah saya terapkan dalam proses pembelajaran untuk disiplin positif. Ya. Monggo untuk tanggapannya Bapak Mentor dari seminar saya hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, pemaparan sangat bagus dan menarik ini tentang kedisiplinan di sekolah. Yang kedua, pemaparan juga dipaparkan secara lengkap dan runtun sesuai dengan sistematika yang ditentukan. Kemudian yang berikutnya ini masukan dari kami selaku mentor. Masukan yang pertama pada tahap 1 tadi pemapar menyebutkan adanya aspek muatan berakhlak. Coba ditayangkan lagi yang di tahap pertama. Nah, tadi. Nah, ini di tahap pertama. Saya kira pada muatan berakhlak itu monggo diirsani, diperhatikan bersama-sama. Di sana hanya dinyatakan 2 aspek ya, harmonis dan kolaboratif. Nah, saya kira pada aspek muatan tersebut itu bisa ditambahkan kembali dengan aspek-aspek yang lain. Ya, mungkin bisa dimasukkan dengan aspek yang bersesuaian dengan kedisiplinan. Ya, mungkin akuntabel masuk ke sana. Ya, gitu. Kemudian yang kedua di dokumentasi. Pemapar tadi menyatakan atau mengambil tema tentang kedisiplinan. Nah, untuk itu masukan dari kami, mohon dokumentasinya disesuaikan. Oke. Tadi kan juga sudah dikatakan bahwa kedisiplinan di situ antara lain dengan ditunjukkan berbaris, bersalaman, gitu ya. Nah, mohon di dokumennya ada yang menyatakan seperti itu. Ya. Panjenengan bisa bersalaman dengan peserta didik. Gitu. Ya. Demikian masukan dari kami. Barangkali yang lain ada pertanyaan lagi ya bisa. Kalau masih ada waktu. Cukup? Oke, saya kira itu yang bisa kami berikan. Kami sampaikan terima kasih atas pemaparannya. Kemudian kita berikan aplaus kepada peserta. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.